71 Aku tidak tertarik pada seseorang yang sudah mau masuk peti mati sepertimu. Apa Xinyu benar-benar menculik Huo Qingyuan? Zhao Hongwei tidak dapat menahan dirinya. Ia menatap tajam ke arah Huo Qingyuan. Sekarang masih musim panas, tapi gadis itu tampak mengenakan gaun lengan panjang. Kulitnya terlihat sedikit pucat. Saat ini, dia tengah menatap Zhao Xinyu dengan tatapan membunuh. Xinyu, si idiot ini bahkan menculik nona muda keluarga Huo. Pantas saja jika dia membicarakan masalah bisnis tadi. Zhao Hongwei berusaha bersikap tenang. Sekarang ini teknologi sudah semakin maju. Siapa yang bisa menjamin jika rekaman ini benar atau palsu? Keluarga Zhao memang tidak sebanding dengan keluarga Huo, tapi kalian juga tidak bisa menekan kami seperti ini. Ujar Hongwei dengan penuh percaya diri. Aku tidak menekanmu. Sudah kukatakan kalau putrimu itu bodoh. Dia malah menggunakan rekeningnya sendiri untuk mentransfer penculik itu. Mendengar itu, raut wajah Zhao Hongwei berubah. Ia beralih menatap Zhao Xinyu penuh marah. Bagaimanapun juga, Zhao Xinyu masih seorang mahasiswi berusia 19 tahun. Bukti paling penting juga sudah ada di tangan lawan. Dia sudah kalah telak. Saat ini dirinya tampak sangat ketakutan. Jika bukan karena Huo Qingyuan yang lebih dulu menggertakku dan merayu pria yang aku sukai, apa aku akan melakukannya? Yan Jingyi tersenyum kecut lalu menunjuknya, "Hei, kamu sudah mengakuinya." Dia berkata seraya mengangkat sapu yang dipegangnya. Tangannya bersiap memberi pukulan. Zhao Hongwei berusaha menghentikannya. "Xinyu, minta maaf pada Nyonya muda Huo," ujarnya dengan suara tinggi. Zhao Xinyu tampak tidak yakin, namun ia ketakutan saat melihat tatapan Yan Jingyi. Wanita ini sangat mengerikan. "Baik. Yang kamu culik bukan aku. Aku ingin kamu meminta maaf dan berlutut padanya." Yan Jingyi menunjuk Huo Qingyuan. Berlutut. Zhao Hongwei mengerutkan kening. "Nyonya muda, jangan membuat hubungan kedua keluarga menjadi canggung. Keluarga Zhao juga keluarga yang terpandang, jadi saya harap Nyonya muda dapat memahami ini." Yan Jingyi memutar bola matanya dan berujar meremehkan. "Apa reputasi keluargamu itu menjadi urusanku? Zhao Xinyu sudah berani menculik Huo Qingyuan, jadi kenapa dia tidak berani untuk berlutut? Keluargamu ingin kami memahaminya, lantas apa keluargaku tidak ingin dipahami juga? Bersyukurlah aku tidak membawa wartawan untuk menyiarkan hal ini. Kalau tidak, tentu wajah anakmu akan terpampang di mana-mana." Setelah itu, ia mengangkat jarinya dan menunjuk Zhao Hongwei. "Suruh anakmu berlutut, atau aku juga akan memukulmu." Wanita ini begitu arogan. Bagaimana bisa Huo Zixuan yang sempurna itu lebih memilih menikah dengan wanita kasar ini, dibandingkan dengan wanita yang lebih berkelas? "Kenapa kamu melihatku terus? Kamu suka padaku?" ucap Yan Jingyi tiba-tiba. "Maaf, tapi aku tidak tertarik pada orang yang sudah mau masuk peti mati sepertimu." Raut wajah Zhao Hongwei tampak semakin geram. Huo Zixing menghembuskan nafas seraya menatap Huo Qingyuan. Berani sekali Yan Jingyi mengatakan itu. "Cepat, aku tidak punya banyak waktu untuk kalian. Kamu mau berlutut dan meminta maaf sendiri, atau aku akan memukulmu dan membuatmu berlutut meminta maaf." Yan Jingyi mengayunkan sapunya. "Ayah." Zhao Xinyu menatap Zhao Hongwei dengan menyedihkan. Dia masih belum memiliki keberanian untuk menghadapi keluarga Huo yang terhormat itu. Zhao Hongwei mengepalkan tangannya, ia merasa jika wajahnya terbakar amarah saat ini. "Kamu sudah berani menculik nona muda Huo, maka cepat berlutut dan minta maaf padanya." "Ayah." Dia juga berasal dari lingkungan terpandang. Kenapa ia harus berlutut di hadapan Huo Qingyuan? Jika hal ini tersebar, apa dia masih bisa disebut sebagai orang terpandang? Nyonya muda itu sudah berani mencari masalah dengan membawa Huo Zixing dan Huo Qingyuan ke sini. Tidak peduli seberapa berlebihannya wanita itu, tetap saja mereka terlihat benar karena Zhao Xinyu yang telah menculik Huo Qingyuan lebih dulu. "Xinyu, kamu." Sebelum Zhao Hongwei menyelesaikan kalimatnya, Yan Jingyi sudah memukul kaki Zhao Xinyu menggunakan sapunya. Hal itu membuat Zhao Xinyu berlutut di atas lantai seraya menangis kesakitan. 72 Tapi kakak kedua kaya. "Kami tidak butuh maafmu. Kutekankan sekali lagi, kami tidak peduli dengan urusan keluarga Zhao. Tapi jika kalian berani mengganggu anggota keluarga Huo lagi." Yan Jingyi mengambil cangkir teh di atas meja lalu meremasnya dengan kuat hingga cangkir itu langsung pecah berkeping-keping. Dia menghancurkan cangkir itu hanya dengan tangan kosongnya. Semua orang yang ada di sana pun gemetar. Mereka membayangkan jika cangkir itu adalah kepala mereka. Sangat menakutkan.
Yan Jinyi mengusapkan tangannya ke sofa tanpa mengubah ekspresinya. Setelah itu, ia melemparkan sapu yang dipegangnya ke atas lantai sebelum melirik kedua adik iparnya. Huo Zixing, Huo Qingyuan, ayo kita pergi. Ngomong-ngomong, aku adalah seorang selebriti, tapi aku yakin kalian tidak akan berani macam-macam lagi. Jika tidak, maka bukti itu akan jatuh ke tangan polisi dan keluarga kami bisa membuat masalah ini menjadi lebih rumit lagi. Yan Jinyi berujar dengan nada penuh peringatan, seraya menatap Zhao Hongwei dan Zhao Xinyu bergantian. Aku sih tidak masalah. Ini bisa menjadi alasanku untuk keluar dari industri hiburan dan menikmati statusku sebagai nyonya kaya raya. Tapi putrimu, tes-tes, dia bisa masuk penjara. Wajah Zhao Xinyu seketika berubah pucat. Zhao Hongwei mengepalkan tangannya. Bibirnya ia paksakan untuk tersenyum, nyonya muda tidak perlu khawatir. Memang Xinyulah yang telah membuat masalah lebih dulu. Baiklah kalau kamu paham, ayo kita pergi. Ketika keluarga Huo akan pergi, Zhao Xinchen terlihat keluar dari mobil dengan rokok di mulutnya. Ia berjalan seperti orang bodoh. Zhao Xinchen baru menyadari jika ada Yan Jinyi di rumahnya. Ia merasa terkejut dan segera merapatkan kakinya untuk membungkuk hormat pada wanita itu. Kakak Jin, apa yang kamu lakukan di sini? Yan Jinyi mendengus, awasi Zhao Xinyu baik-baik. Lain kali aku tidak hanya akan membunuhnya, tapi mengebirimu juga. Zhao Xinyu membuat masalah lagi dengan keluarga Huo. Gumam Zhao Xinchen dalam hati. Ia nampak masih kebingungan. Zhao Xinchen mengangguk berulang kali. Baik, baik, aku pasti akan memperhatikannya. Jika bukan karena Zhao Xinyu adalah adik kandungnya sendiri, dia pasti sudah menyuruh ayahnya untuk mengusir gadis itu. Hari sudah menjelang malam ketika mereka sampai di kediaman keluarga Huo. Yan Jinyi menyuruh pelayan untuk menyiapkan makan malam, setelah itu ia duduk di sofa sambil membaca naskahnya. Huo Qingyuan selesai mandi dan turun ke lantai bawah. Dia tiba-tiba teringat kejadian siang ini saat melihat Yan Jinyi. Jika saja Yan Jinyi tidak datang saat itu, dia mungkin sudah. Memikirkan ini, Huo Qingyuan merasa jika kakak ipar keduanya itu sebenarnya baik. Aku bukan monyet, kamu tidak perlu melihatku seperti itu. Yan Jinyi tiba-tiba bersuara. Ia lalu menutup naskahnya dan melirik Huo Qingyuan. Huo Qingyuan yang merasa sudah tertangkap basah pun berjalan mendekati Yan Jinyi dengan kikuk. Anu, tidak ada kru yang mengganggumu, kan? Siapa yang bisa menggangguku? Benar juga, sih. Lalu, apa kamu sedang butuh uang? Yan Jinyi mengangkat alisnya heran, hah? Aku dengar kamu menggunakan uang kakak untuk berinvestasi di film ini. Jika kamu butuh uang, Huo Qingyuan menunjuk ke atas kamarnya. Aku masih memiliki 10 juta untuk kuberikan padamu. Tidak perlu. Huo Qingyuan semakin merasa gugup saat Yan Jinyi terlihat mengabaikannya. Apa kamu merindukan kakak kedua? Sebenarnya kakak sangat menyayangiku, jadi aku bisa meneleponnya dan menyuruhnya untuk pulang. Dia pasti mau. Kakak kedua begitu luar biasa, Jinyi pasti sangat menyukainya kan? Pikir Huo Qingyuan. Tapi ternyata, Yan Jinyi menelan ludah, kemudian berkata dengan kasar, kenapa aku harus merindukannya? Apa merindukannya membuatku bisa lebih cepat kaya? Tapi kakak kedua memang kaya. Huo Qingyuan tiba-tiba merasa jika Yan Jinyi sudah tidak tertarik lagi dengan kakak keduanya. Terutama setelah wanita itu berubah menjadi seperti sekarang ini. Ini bukan hal yang baik, apalagi ketika dia akhirnya memiliki kakak ipar yang begitu kuat. Sebenarnya kakak itu sangat berbeda dari apa yang diberitakan. Dia sebenarnya tidak dingin dan kejam. Kakak kedua masih memiliki sisi yang baik. Setidaknya dia peduli dengan kita. Untuk kalimat yang terakhir, Huo Qingyuan juga merasa tidak yakin dengan apa yang ia ucapkan. 73 Aku tahu kamu sedang kekurangan uang saat ini. Apa ada hubungannya denganku? Yan Jinyi balik bertanya. Huo Qingyuan menatap wajah tenang Yan Jinyi. Huo Qingyuan bergumam dalam hati, dia menjadi seperti ini pasti karena kakak kedua sangat melukainya. Kasihan sekali, mungkinkah dia membuat dirinya menjadi tampak lebih kuat karena dia mau tidak mau harus tinggal di sini. Huo Qingyuan mulai menerka-nerka. Kakak ipar, aku sadar kalau kamu memang cukup baik, ucap Huo Qingyuan ragu-ragu. Kakak ipar. Yan Jinyi sedikit terkejut, dia tahu dia akan menaklukkan gadis kecil ini cepat atau lambat. Tapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Tidurlah. Belajar yang rajin, jangan jadi bodoh. Huo Qingyuan merasa sedikit malu, iya, aku tahu.
Bagaimana kalau aku memberimu hadiah jika kamu berhasil lulus di ujian akhir nanti? Yan Jinyi jarang sekali tersenyum. Tetapi ketika dia tersenyum tipis, Huo Qingyuan merasa senyumnya bahkan lebih cerah daripada sinar matahari. Jantungnya tiba-tiba berdebar, biasanya orang-orang akan memberinya hadiah saat tahun baru atau saat dia berulang tahun. Tidak ada yang peduli dengan nilainya, dan tidak ada juga yang memberinya hadiah karena nilainya. Karena dia adalah putri satu-satunya keluarga Huo, hidup Qingyuan bagaikan lahir dengan sendok perak. Semua yang ia inginkan, selalu terpenuhi. Bahkan jika dia tidak belajar pun, dia masih bisa hidup enak. Tapi Yan Jinyi, dia. Huo Qingyuan tersenyum lebar, oke. Dia naik ke atas dengan hati senang. Tanpa sengaja ia berpapasan dengan Huo Zixing yang akan turun dengan membawa gelas di tangannya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Apa wanita itu ingin memberi Huo Qingyuan hadiah? Huo Zixing bertanya dalam hati. Pria itu segera menuruni tangga dengan langkah lebarnya, dan duduk di sofa seberang Yan Jinyi. Setelah berpikir sejenak, dia mulai mengeluarkan ponselnya, berencana untuk membereskan masalah Departemen Hubungan Masyarakat di hadapan Yan Jinyi langsung. Aku sudah memberitahu Departemen Humas, kamu hanya perlu memberi perintah kapan akan memberikan konfirmasi mengenai rumor yang beredar. Lalu, jika kamu membutuhkan manajer dan asisten, tidak perlu, biarkan saja rumor itu berkembang. Apa? Bukankah sebelumnya dia mengatakan jika Departemen Hubungan Masyarakat tidak becus bekerja? Huo Zixing kebingungan. Yan Jinyi menyandarkan tubuhnya ke sofa. Satu tangannya memegang cangkir teh, dan tangan lainnya mengetuk-ngetuk ringan permukaan cangkir itu. Aku ingin tahu, seberapa jauh aku bisa melangkah tanpa bantuan Departemen Hubungan Masyarakat. Kamu terlalu percaya diri, rutuk Huo Zixing. Siapa yang bisa melakukan apapun dengan baik tanpa bantuan Departemen Hubungan Masyarakat? Karena teringat dengan tujuan awalnya, Huo Zixing mengepalkan satu tangan seraya berdeham. Ngomong-ngomong, apa benar kamu ingin memberikan Huo Qingyuan hadiah? Dia tidak mungkin bisa lulus ujian akhir, jadi lupakan saja. Huo Qingyuan yang akan berbalik di ujung tangga untuk mengucapkan selamat malam kepada Yan Jinyi bisa mendengar itu. Berengsek. Kakak, kamu kejam sekali. Aku adalah adik kandungmu, tapi kenapa kamu mengatakan itu? Huo Qingyuan membatin sedih. Bagaimana jika dia lulus? Tidak mungkin. Huo Zixing mengibaskan tangannya tidak setuju. Hal baik apa yang bisa Huo Qingyuan lakukan? Sebenarnya aku baru saja berulang tahun sebulan yang lalu, kakak ipar. Apa kamu? Yan Jinyi mulai menyadari maksud pria ini. Kamu ingin hadiah dariku? Huo Zixing merasa sedikit malu sendiri. Tapi mendengar Yan Jinyi yang akan memberinya hadiah, dia merasa sangat terkejut. Yang penting adalah niatnya. Aku tahu kamu sedang kekurangan uang saat ini, kamu bisa memberikan apa saja, aku akan menerimanya. Membicarakan hal ini, Yan Jinyi merasa sungkan untuk menolaknya. Oke, aku akan mencarinya di waktu senggang. Huo Zixing merasa begitu senang. Kamu bisa memakai uang yang akan kamu gunakan membeli hadiah Huo Qingyuan untukku dulu. Bagaimanapun juga Huo Qingyuan pasti gagal. Baiklah, aku ada rapat besok pagi, apa aku boleh pergi tidur lebih dulu? Yan Jinyi mengangguk. Huo Qingyuan yang sedang berada di atas menatap remeh pada Huo Zixing. Berengsek kamu, kak. Maki gadis itu dalam hati. Aku pasti lulus ujian kali ini, dan aku akan menamparmu dengan kertas ujianku saat itu terjadi. Huo Qingyuan sudah bertekad keras. Menjengkelkan sekali. 74 kakak ketiga, pengkhianat ini memang pantas dipukul. Aku pasti akan lulus, kalian tunggu saja. Huo Qingyuan tiba-tiba berteriak dari atas tangga. Aku akan belajar dengan giat mulai dari sekarang. Huo Zixing melotot saat mendengarnya dari sudut ruangan. Apakah gadis nakal ini benar-benar serius? Yan Jinyi merasa keduanya sangat lucu. Semua tahu jika Yan Jinyi akan berangkat ke lokasi syuting pagi-pagi sekali. Huo Qingyuan dan Huo Zixing pun sudah bangun sebelum matahari bersinar terang. Jinyi tampaknya sangat menyukai drama ini. Beberapa hari ini ia lebih banyak tinggal di lokasi syuting dan jarang pulang. Begitu ia pergi kali ini, maka tidak ada yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi dengannya. Saat Huo Qingyuan membuka pintu kamarnya, dia dapat melihat Huo Zixing yang juga keluar dari arah berlawanan. Mereka saling menatap selama beberapa saat sebelum mulai berbicara. Apa matahari terbit dari barat? Kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Kakak, apa tidurmu tidak nyenyak?
Kenapa bangun pagi sekali hari ini? Setelah berbicara, keduanya melihat ke arah kamar Yan Jingyi yang berada di ujung koridor, lalu mulai berjalan ke bawah. Mereka sedang sibuk dengan pikiran masing-masing. Bahkan walau bangun pagi-pagi pun masih belum bisa bertemu dengannya. Lutut keduanya kesal. Namun ketika mereka sampai di lantai bawah, keduanya melihat Yan Jingyi yang sedang duduk di meja makan dengan anggun sambil meminum jusnya. Setiap gerakannya tampak menawan dan berkelas. Tidak akan ada yang menyangka jika Yan Jingyi memiliki sifat yang kejam dan kasar sebelumnya. Melihat keduanya yang muncul bersama, Yan Jingyi sedikit terkejut. Ia mengangkat alisnya heran, kenapa pagi sekali? Huo Zixing dengan tenang berjalan mendekat dan duduk. Rapat hari ini jadwalnya dimajukan, jadi harus datang lebih awal. Ujarnya santai. Sedangkan Huo Qingyuan tampak serius membuka aplikasi pembelajaran online. Ia mendengarkan pembelajaran bahasa Inggris seraya meminum jusnya. Aku ingin belajar. Kenapa Huo Zixing merasa jika adiknya ini sangat menjengkelkan? Yan Jingyi yang sudah menyelesaikan sarapannya, menyeka sudut mulutnya. Ia teringat sesuatu, lalu menyuruh pelayan untuk mengambil kemoceng. Melihat Yan Jingyi yang memegang kemoceng, Huo Zixing dan Huo Qingyuan pun terdiam mematung. Terutama Huo Qingyuan, bulu kuduknya mulai berdiri. Apa yang ingin dilakukan Yan Jingyi? Apa dia sudah bersiap akan melakukan hal yang kejam di pagi hari? Huo Zixing. Mendengar namanya yang tiba-tiba dipanggil, Huo Zixing semakin tegang. Huo Qingyuan menatapnya dan menahan diri untuk bersorak. Kakak ketiga, kamu pantas mendapatkannya karena diam-diam telah berbicara buruk tentangku. Pengkhianat ini memang pantas dipukul. Huo Qingyuan bersorak dalam hati. Ini bukan hal yang baik. Huo Zixing. Yan Jingyi memanggilnya lagi saat melihat Huo Zixing yang masih terdiam. Huo Zixing menjawab dengan gemetar. Ada apa? Kamu tidak mau hadiah dariku? Huo Zixing melihat kemoceng yang tengah wanita itu pegang seraya tersenyum dengan paksa. Ngomong-ngomong, ulang tahunku juga sudah berlalu. Jadi sebenarnya bisa tahun depan. Kemoceng ini ada hubungannya denganmu, jadi aku akan memberikannya padamu sebagai hadiah. Selamat ulang tahun. Memberinya kemoceng sebagai hadiah. Huo Zixing bodoh. Yan Jingyi mengangkat alisnya, kenapa, tidak suka? Tidak, aku suka. Huo Zixing mengambil kemoceng itu. Yan Jingyi mengangguk. Terima kasih atas hadiahnya kakak ipar. Cih. Ini hanya kemoceng, bukan? Huo Qingyuan membatin. Saat aku lulus ujian nanti, kakak ipar pasti memberikanku hadiah yang lebih baik. Yan Jingyi benar-benar sibuk. Dia pun segera mengambil tasnya dan berangkat menuju lokasi syuting. Huo Qingyuan menatap Huo Zixing. Wajahnya terlihat meremehkan kakaknya tersebut. Kakak, kamu sudah seperti anjing penurut. Kamu tahu itu. Raut wajah Huo Zixing seketika menjadi gelap. Apa Huo Qingyuan mengatainya anjing? Huo Qingyuan, kamu. Sebagai keluarga Huo, kakak kedua dan kakak pertama begitu pandai. Jadi aku juga pasti sangat pandai. Apa kamu pikir semua orang sama sepertimu? Aku akan mencari tutor belajar sekarang. Huo Zixing menatap kepergian Huo Qingyuan dengan kebingungan. Apa Huo Qingyuan telah menghinanya? Terserahlah. Paman Zhang, tolong bantu aku mencari vas bunga yang paling indah, unik, dan sesuai dengan kepribadianku. Kemoceng dari Yan Jingyi harus dijaga dengan baik. 75 uang tidak tumbuh dari pohon. Perkembangan syuting film, Bandit Wanita, cukup bagus. Zhuang Heng yang biasanya sering membuat kesalahan, entah kenapa 2 hari ini bisa tampil lebih baik. Bahkan Yan Jingyi yang lebih banyak melakukan kesalahan daripada dia. Tepat setelah adegan pertarungan yang penuh keringat, Yan Jingyi duduk di kursi malas sambil memegang teh susu. Sutradara Tao, coba periksa daftar pencarian terbaru. Lin Chenggong berhasil mempromosikan film terbarunya, dan bahkan jadwal syutingnya pun telah diumumkan. Apakah film itu akan dirilis bersamaan dengan film kita? Tao Wei yang sedang mengobrol dengan Yan Jingyi dan mencoba menggali lebih banyak informasi mengenai nyonya muda Huo menjadi sedikit kesal. Senyumnya langsung surut ketika mendengar kabar itu. Ia mengeluarkan ponselnya dengan raut wajah cemberut. Beberapa daftar pencarian panas di internet ditempati oleh berita film terbaru Lin Chenggong dan dirinya. Penguasa pulau akan segera memulai syuting, bersamaan dengan Bandit Wanita. Persaingan antara sutradara baru dan sutradara lama. Karya terbaru Lin Chenggong dipenuhi oleh aktor ternama. Raut wajah Tao Wei tampak lebih kusut saat membacanya semakin ke bawah.
Yan Jinyi telah menelusuri pencarian panas terkini. Semuanya dipenuhi dengan berita sutradara Lin Chenggong yang sedang bersiap membuat film terbarunya. Selain itu, filmnya juga dibintangi banyak aktor ternama. Jinyi tidak tahu apakah ini disengaja atau tidak, tapi pemeran utama prianya adalah saingan Zhuang Heng. Aktor yang kepopulerannya selalu berada di bawah Zhuang Heng. Sedangkan pemeran utama wanitanya adalah Liu Ran, yang pernah memiliki hubungan dengannya setahun lalu. Apakah ini rencana untuk menekan mereka dengan menggunakan para aktor itu? Yan Jinyi tersenyum sinis seraya berbalik untuk menatap Tao Wei. Apa sutradara Tao takut? Takut dengan Lin Chenggong? Apa aku akan takut dengan pengkhianat egois yang menggunakan berbagai cara untuk menyingkirkan saingannya itu? Oh! Yan Jinyi menjadi sedikit penasaran. Lin Chenggong telah menjadi sutradara ternama karena semua filmnya begitu sukses. Tidak sedikit aktor yang berharap bisa bekerja sama dengannya. Selain itu, meskipun arogan, dia tampaknya memiliki reputasi yang baik. Apa sutradara Tao membenci Lin Chenggong? Membicarakan Lin Chenggong membuat mata Tao Wei dipenuhi kebencian. Ia menggertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Rasanya dia ingin menghancurkan orang itu. Kemarahan seperti ini. Lin Chenggong adalah juniorku. Kami dulu memiliki hubungan baik, semua inspirasiku akan kubagikan padanya. Yan Jinyi sudah siap untuk mendengar ceritanya. Kemudian aku mengalami masalah kecil. Ada seorang aktor yang bermasalah dan sedang diselidiki. Drama pun ditunda dan kami mengalami kerugian besar. Tapi dia malah semakin memanas-manasi keadaan hingga membuat reputasiku memburuk. Lalu dia mengambil kesempatan untuk menggantikanku sebagai sutradara. Karena drama itu sedang viral, jadi dia mulai menekanku. Pantas saja. Tapi bukankah hal seperti itu sudah biasa? Sejak zaman dulu pun, di dunia ini sudah ada hukum rimba. Yan Jinyi selalu percaya, jika dia ingin hidup dengan baik, ingin menjadi pemimpin, maka dia harus menggunakan kekerasan. Namun karena sekarang zaman sudah modern, jadi ia harus menggunakan uang dan kekuasaan. Bagaimana perasaan sutradara Tao mengenai film baru Lin Chenggong? Kita membuat bandit wanita, dan dia membuat bajak laut pria. Bukankah dia meniru kita? Meniru karya orang lain tetapi sedikit mengubahnya, membuat orang-orang lupa bahwa itu juga bentuk plagiarisme. Itu adalah keahlian Lin Chenggong. Komentar di media online kita sedang tidak bagus saat ini. Bahkan muncul banyak pembenci Zhuang Heng yang mengatakan jika dia hanya bisa mengandalkan wajahnya saja, dan tidak profesional. Tetapi bagi Yan Jinyi, dari awal dia hanyalah aktor kecil, jadi tidak masalah bila dibenci. Apa kamu pikir kita akan kalah? Tao Wei menatap Yan Jinyi ragu. Lin Chenggong jelas ingin meraih kesuksesan dan mengalahkan kita. Apa sutradara Tao akan kalah? Tao Wei merasa ragu. Dia yakin dengan film ini, tapi dia meragukan dirinya sendiri. Melihat itu raut wajah Yan Jinyi berubah muram. Kalau begitu, sebaiknya aku minta Nyonya Muda Huo untuk menarik uangnya kembali sebelum filmnya selesai. Bagaimanapun, uang tidak tumbuh dari pohon. Selanjutnya bab 76 siapa yang mau menjadi bandit.